teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sinopsis singkat dari film Ready or Not. Film garapan tahun 2019 ini bergenre drama thriller yang tentunya seru untuk disimak. Kisah akan berfokus pada sepasang kekasih bernama Alex dan Grace yang akan menikah. Alex sendiri berasal dari keluarga kaya Lee Do-mas yang cukup terkenal. Sementara Grace berasal dari orang biasa yang dibesarkan di panti asuhan. Pada awal scene, kita diperlihatkan adegan cukup mengerikan mengenai tradisi keluarga Lee Do-mas yang menyambut kedatangan anggota baru di keluarga mereka. Singkat cerita, keluarga Lee Do-mas dikenal dengan kekayaannya yang sangat berlimpah. Namun kekayaan tersebut datang dari hal yang tidak wajar. Dan bisa kita ketahui dari scene awal, mereka memiliki ruangan khusus keluarga yang bernama Lee Do-mas Room. Di sana mereka bermain permainan dari kotak yang berasal dari Mr. Lee Bail. Mr. Lee Bail sendiri adalah seseorang yang ditemui oleh sesepuh keluarga Lee Do-mas, yaitu Victor Lee Do-mas saat terjadinya Perang Dunia. Dalam sebuah perjalanan, ia ikut terlibat dengan permainan bersama Tuan Lee Bail yang cukup misterius. Victor memenangkan permainan dan menerima kotak hitam ajaib yang berisikan macam-macam permainan. Permainan ini digunakan nantinya untuk setiap orang yang akan menjadi anggota keluarga baru Lee Do-mas. Namun yang ajaibnya, perjalanan Victor ini juga disuguhi dengan keuntungan berlipat ganda yang membuat Victor menjadi orang yang kaya raya. Semacam pesugihan ala orang-orang barat, namun hasilnya Victor memang kaya raya dan hal ini terjadi turun-temurun kepada keluarganya. Mr. Lee Bail merupakan sosok astral yang dipuja oleh setiap anggota keluarga Lee Do-mas sebagai pemberi kelimpahan. Namun di balik kelimpahan yang diberikan, Mr. Lee Bail pun meminta satu syarat, yakni saat ada anggota keluarga yang menikah, para anggota keluarga wajib memainkan permainan yang berasal dari kotak Lee Bail. Kotak itu memberikan permainan secara acak dan pengantin yang merupakan anggota pendatang di keluarga Lee Do-mas akan menarik kartu mana yang akan menjadi permainan mereka. Tony Lee Do-mas, yakni ayah mertua Grace, memulai permainan tersebut dengan menempatkan kartu kosong ke dalam kotak khusus yang dahulu diberikan kepada Victor Lee Do-mas. Kotak khusus yang tetap dijaga keluarga Sinting ini dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu dalam kotak tersebut akan diselipkan sebuah kartu kosong, polos dan juga berwarna putih. Diiringi dengan musik klasik, Grace diberikan kewenangan memasukkan kartu tersebut dan kemudian secara ajaib, kartu itu akan mengeluarkan tulisan berupa permainan yang harus ia mainkan. Grace tidak seberuntung kedua mantu dari keluarga Lee Do-mas lainnya, seperti Kariti, istri dari Daniel Lee Do-mas, dia hanya bermain catur, dan Fitch, suami dari Emily Lee Do-mas, hanya diminta untuk bermain kartu saja. Namun Grace mencabut kartu hide and seek yang mana kartu tersebut mengiring nasib Grace untuk menjadi target dari permainan brutal keluarga Lee Do-mas. Permainan yang sederhana tentunya, namun tidak sesederhana yang mungkin kamu pikirkan. Para anggota keluarga akan memberikan kesempatan selama 100 detik kepada pengantin pendatang untuk bersembunyi, dan pada saat pengantin pendatang bersembunyi, para anggota keluarga Lee Do-mas akan bersiap dengan senjata-senjata mematikan mereka untuk memburu sang pengantin pendatang. Permainan ini memiliki beberapa aturan, yakni target tidak diperbolehkan untuk keluar dari area rumah dan rumah kemudian akan dikunci. Target dihimbau untuk langsung menangkapnya dan membawanya ke meja ritual keluarga Lee Do-mas untuk dipersembahkan kepada Mr. Lee Bail. Namun jika sampai fajar menyingsing mereka belum bisa menangkap dan membunuh target, maka sebagai gantinya Mr. Lee Bail akan membunuh mereka semua, yakni anggota keluarga selain target, sebagai akibat dari kegagalan mereka. Di film ini kita melihat Samara Weaving melakukan akting dengan sangat baik untuk memerankan wanita tangguh yang tidak mudah menyerah untuk mempertahankan hidupnya. Selama film ini berlangsung, adegan memperlihatkan kepada kita bentuk rumah yang tua dan menyeramkan serta terkesan old school untuk era sekarang, dan jalannya cerita ini, Grace yang diburu oleh anggota keluarga dari Lee Do-mas berhasil bertahan dari kejaran anggota keluarga Lee Do-mas, bahkan berhasil untuk membunuh mereka.
Pada akhir cerita dikisahkan mereka gagal untuk membunuh Grace alias target mereka, sehingga mereka mati meledak dan juga berhamburan. Dan di akhir scene kita juga dapat melihat sosok Mr. Libel yang menampakkan dirinya. For your information, Mr. Libel sendiri ternyata merujuk kepada salah satu iblis yang cukup berkuasa di neraka menurut kepercayaan tertentu. Beliau merupakan pemimpin kuasa kegelapan yang tidak dapat bersatu dengan terang yang mendorong manusia menyembah berhala sekaligus hidup dalam perzinahan. Nah, jadi teman-teman, sisi positif dari film ini mengajarkan kita untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki. Karena harta dan juga kekayaan instan tidak menjamin kebahagiaan apalagi berasal dari iblis. Tentunya tidak akan berakhir baik ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa teman-teman.